Oke, baik teman-teman, udah terlihat dari situ kah? Udah terlihatkah dari situ? Sudah, Pak. Sudah ya, ini adalah tampilan halaman awal dari soal-soal yang dikerjakan oleh teman-teman sekalian. Oke, baik. Sudah terlihat ya. Ini kalau saya gabungkan ya dengan teman-teman ya, ini semua ya yang mengerjakan ini ada 100 eh, orang ya, 100 kali, 100 frekuensi. Temen, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, gitu. Ada yang 1 kali. Ini ada 100 yang submit, yang mengikuti kuis, yang attempt kuis ya, teman-teman ya. Ada 100 dengan hasil seperti ini, teman-teman sekalian. 100 itu ini ada yang mengulang ya, teman-teman. Jadi sebetulnya hanya 30-40 orang, tapi ada yang 2 kali, ada yang saya biarkan kalau masih pengen lagi saya buka lagi gitu ya, teman-teman sekalian ya. Ini tampilannya. Coba teman-teman bisa lihat di sini nggak, teman sekalian? Sebentar. Ini ya. Ini pasti Bu Fadila Sani kehabisan waktu itu. Atau mungkin begitu buka udah ketam kuis terus pergi ya, mungkin ada kesibukan ditinggal pergi ya. Mbak Vivin ya, ada 85, Bu Dokter Gigi 88 tuh, 88 kayaknya mengulang lagi nih. Sampai dapat berapa itu? Bu Nur Salati 85 ya, Nggak bergerak, 81. Kak. Oh, gambarnya nggak bergerak, Bu. Ya, Tidak Oh, bergerak dia di tempat, Pak. oh, diam di tempatnya. Baik, oke. Oke, saya ulang teman sekalian, tidak bergerak ya. Teman-teman, eh, kalau kayak gini bergerak nggak ini? Coba. Hmm. Bergerak nggak teman-teman sekalian? Ya, ya, bisa, Pak. Udah ya, ya. udah bergerak ya. Oke, Ya, Pak. ada Mas Saifuddin nih, eh, sudah kelas 53 ya, tuh nggak mengerjakan lagi. Kalau yang putih itu berarti yang apa? Yang diulangi ya, diulangi lagi. Baik, sebentar. Oke, saya tidak mempermasalahkan dapat teman-teman dapat berapa gitu ya. 7, ada yang 78, terus Bu ini ya. Nah, secara umum nanti kita akan lihat rata-rata teman sekalian. Ini Mbak Kurnia Sari, oh Mbak Sari ya, 98. Harusnya kalau soalnya nggak ada yang salah dapat 110 dia, Bu Sari. Tapi ada yang Mbak Ika Wahyu ya, mungkin pengulangan. Baik. Jadi kalau di teman-teman lihat grafik itu seperti ini teman-teman. Ini yang dapat 100 banyak sekali. Tapi ini 100 bukan bukan apa tryout yang pertama kedua ya teman-teman ya. Dia sudah tahu kunci jawabannya sehingga dia mendapat 100 ya. Atau 90 sampai 100. Nggak apa-apa Bu, itu kan untuk apa ya, sambil menghafal ya. Baik, kebanyakan di sini nih. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba lihat ya, teman sekalian ya. Ini kan hasilnya ya. Boleh nggak misalnya saya mengambil salah satu dari teman itu yang banyak salahnya, kemudian kita bahas itu, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Ini Mas Ray kan dapat 91 Boleh, tuh. Pak. Boleh ya. Oke ya. Jadi itu Mas Ray luar biasa ya. Semangat banget. Minta lagi katanya Mas Ray. Mas Ray hadir Mas Ray. Ya, jadi ini teman-teman ya. Nah, saya ingin sebetulnya harusnya kita bahas di soal-soal yang paling banyak salahnya ya dari teman-teman ya. Tapi soal ini kan acak munculnya. Jadi soal nomor 1 di Mbak Kusumasari misalnya, Mbak Wayan ya, itu bisa muncul di nomor 20 di teman yang lain itu. Jadi itu nggak bisa dipakai. Jadi saya akan pakai ini teman sekalian. Yang mungkin ini aja ini. Mas Saifuddin, izin ya Mas Saifuddin ya. Ini kan 53 tuh. 53 kan nilai di bawah apa, kalau uji kompetensi CAT itu 70,01 minimal ya. Tapi saya terus berharap teman-teman bisa
maksimal mungkin karena itu akan membantu ya. Jadi nilai CAT yang tinggi itu dapat membantu apabila di mansoskulnya itu hmm, relatif perlu diangkat itu. Jadi teman-teman setiap sesi sebaiknya dapat nilai bagus itu. Nilai CAT yang tinggi bisa membantu nanti di lemahnya misalnya tes atau presentasi karya tulis itu. Ya, jadi nanti kan akan kumulatif di sana teman sekalian. Baik, saya izin minta punya siapa ya? Punya Mas Saifuddin boleh? Punya Kayaknya. saya tuh paling Punya kecil, Pak. saya Baik, juga boleh, Sarimina, Pak, Bapak. mana mana Punya mana mana Sarimina juga boleh, Pak. Paling parah tuh, Pak. mana mana yang parah? Bilang sendiri loh ya, parah. 30-an itu, Pak. Ya Allah. Mana sih? Mana sih Bu berarti? Terus Yang perusahaan atas itu ikuti dulu. Paling kecil itu, Pak. Saya, Pak. bentar, 30 tapi mengulang nggak Mbak? Yang ini Bu Sarimina ini. Baik ya, kalau dapat 30 Siap. berarti ada sekitar 60 soal yang akan kita bahas ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, ini untuk semua ya. Bisa jadi kesulitan di Bu Sari itu bisa juga dialami ya oleh teman-teman yang lainnya. Jadi apa? Sebentar, klik salah itu. Bentar, Mas. Kita kembali dulu. Kembalinya ini bukan nih. Kayak di eh, coba di hasil kayak teman-teman sekalian ya. Eh, nggak mau gerak, belum mau gerak teman-teman ini mungkin. Suruh nunggu ya di situ kelihatan nggak ada tulisan suruh nunggu atau mau keluar nih? Terlihat nggak teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Baik, kita nunggu sebentar teman-teman ini mungkin sampai. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi eh, bisa jadi kenapa nilainya nggak maksimal bisa karena teman-teman kesulitan atau bisa pula saya yang keliru teman-teman ya. Karena kadang-kadang kalau kerja cepat itu jadi kurang teliti gitu ya masuknya. Baik. Hmm, Mbak mau bergerak ya. Teman-teman punya catatan nggak di soal apa gitu? Teman-teman soal apa yang kayaknya kemarin teman-teman ada yang mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi, oh saya ini salah Pak Bambang ya. Atau Di kasus Bu Ani. kasus Bu Ani ya. Baik, kasus Bu Ani. Kayak ini sudah mulai. Dengan Mau. yang Tadi punya siapa? Eh, yang Yang pemasangan IUD itu Pak Bambang, oh iya itu pencabutan salah implan. salah naskah ya teman sekalian ya. Oke. Ya, nggak Oke, pas teman. dia. Oke, teman-teman atau kita bukan naskahnya aja dulu ya. Boleh nggak? Saya kan apa? boleh Pak Bambang Boleh ya. bukan naskahnya dulu. Iya, Siap. bukan naskahnya. Naskahnya kan banyak banget tuh. Nanti kita akan lihat ya, teman-teman sekalian ya, akan lihat udah, kasus-kasusnya ya. Ini yang saya submit terakhir. Oh ini. Oke, baik. Ini sudah. Oke, ini teman-teman kalau ke saya pakainya Moodle ya, teman-teman ya, aplikasi Moodle. Jadi kita memang nulisnya tidak bisa di Word ya, kita nulisnya di Notepad ya, teman sekalian ya. Oke, mau cari yang mana dulu, teman-teman sekalian? Kelihatan nggak dari situ? Belum ya? Oke, saya buka sekarang Bu. Kelihatan nggak Bu ini Bu, teman Mas Mbak sekalian? Soalnya, teman-teman. Kelihatan, Pak. Terima kasih. Oh iya, terima kasih sama-sama ya Bu ya. Loh ya Hmm. kamu gimana? Lu? Ayo, Eh, ayo.
Mbak Sari, baik. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya. Baik. Oke ya. Nah sekarang kasus siapa? Bu Ani ya? Bu Ani, teman-teman kontrol F Bu Ani. Iya, Pak. Boleh. Bu Ani. Ini. Bilangnya Bu Ani gitu ya? Oh, Ibu Ani. Ibu Ani. Ini teman-temannya di bawah nih. Kelihatan di bawah tuh. Saya angkat nih. Iya, betul. Oke ini ya. Ini ya kelihatan ya. Iya, Eh, Pak. Ibu Ani, Kelihatan. Ibu Ani datang ke tempat pelayanan KB dan dilakukan pencabutan implan ya. Dia datang pakai implan terus dicabut di sana. Kemudian dilanjutkan pemasangan IUD. Transaksi tersebut pada pencatatan pelaporan pelayanan KB seperti apa ini teman-teman sekalian ini saya edit. Seperti apa ya pencatatannya itu. Yang benar, ini nggak ada yang benar ya teman-teman ya. Harusnya dicatatkan di R1KB. Pencatatannya di mana teman-teman kalau ada pelayanan di klinik itu R1, R2 atau nah teman-teman ya sekarang mau saya sampaikan kan pencatatan di klinik KB atau di Vaskes pelayanan KB itu kan ada K0, K0 KB, ada R1 KB, R2 KB ya. Kemudian ada K4, K1 gitu ya. Nah, R1 KB itu tentang kegiatannya, teman-teman ya, kegiatan pelayanannya itu. Sedangkan R2 KB itu tentang ya, R2 KB itu tentang apa, teman-teman? Mutasi alkon. Ya, alkon ya. Jadi ada R1 dan R2 ya. Ini harusnya ada slash-nya. Oke. Oke ya teman-teman ya. Ini untuk alokon teman-teman. Untuk alokon nih. Ya ada nggak? Oke ya. Coba kamu pakai. Oke untuk alokon. Benar. Oke nggak apa-apa agak alamat ya teman sekalian. Ini tentang kegiatan pelayanan atau aktivitas. buku aku. Nah, oke baik. Nah teman-teman sekalian, di kasus ini kita coba baca teman sekalian ya. Nomor ini benar nggak? Dicatatkan di R1KB sebagai pencabutan dan pemasangan IUD. Benar nggak teman sekalian? Benar. Hah? Ada, Pak. Pencabutan dan pemasangan IUD. Padahal yang dicabutkan implan nih. Pencabutan implan, Pak. Oh Dari iya, benar. Berarti kan saya ya Iya. dicatatkan di R1KB sebagai pencabutan implan. Benar ini ya. Dan transaksi pemasangan IUD. Ini jadi transaksinya itu nyabut implan, masang IUD. Nah, itu pelayanannya. Nah, terus kemudian kita ke R2 melihat alokon. Dicatatkan sebagai, lah ini yang keliru ini saya teman-teman. Harusnya dicatatkan sebagai pengeluaran IUD saja Alkon, gitu. IUD. Bukan IUD Iya. berarti ya Pak. Oke, berarti soalnya yang salah, bukan nih teman-teman yang salah ini. Bonus. Oke ya, bonus. Tapi tidak Iya. dapat satu. Oke ya, dibanding yang lain nih, misalnya yang dicatatkan R1 sebagai pencabutan IUD itu kan salah nih. Dicatatkan di R1 sebagai pencabutan dan transaksi pemasangan IUD. Berarti kan ini pencabutan IUD ini salah. Berarti yang benar harusnya saya kalau Yang C. tidak ada pengeluaran implan, teman-teman. Oke ya. Oke, bisa diikuti nggak teman sekalian penjelasan ini? Bisa. Berarti memang ada yang keliru di tryout-nya ya, teman-teman. Di soal, bukan kesalahan teman-teman. Kayak jadi kesalahan saya. Baik, apalagi teman-teman kita cari. Iya, kami belum hafal memang Berarti fungsi benarnya R1 C dan ya R2. Pak ya. Baik, kalau fungsi R1 itu adalah catatan atas pelayanan dari kunjungannya. Jadi kunjungan Iya. akseptor, calon akseptor di sana itu mau pasang apa, mau konseling saja atau apa gitu. Di R2 dinyatakan pengeluaran alkon. Oke ya, teman-teman ya. Clear ya berarti Iya, ya. Pak.
Untuk Clear. kasus Ibu Ani berarti sistem yang salah. Kemudian yang kedua, tentang apa kemarin? Tentang klasifikasi kampung KB ya, kalau nggak salah ya. Klasifikasi Eh, KBKR, Pak. klasifikasi ya, Ya, KBKR. klasifikasi Itu pelayanan yang KB ya. pelayan KB. Oke, baik. Ini soal yang salah kelihatannya ini. Baik. Ini file ini yang saya upload ke sana, teman-teman sekalian. Jadi kita sama saja ya membuka yang di apa di LMS sama membuka ini sama saja, teman-teman. Oke, oke, oke ya. Klasifikasi pelayanan KB kontrasepsi adalah ini apa bukan? Atau lainnya, Mas? Benar, Pak, itu. Oh, Mas Ari ya. Klasifikasi Klasifikasi dan pelayanan KB kontrasepsi adalah apa itu ya? Jawabannya adalah sederhana, lengkap, sederhana, sempurna, lengkap, paripurna. sempurna, paripurna. Jawabannya A. Di LMS apa, Mas Arik? Mas? Enggak, Pak. Ini kebetulan baru untuk saya sih, Pak. Selama ini yang saya tahu kan paling klasifikasi kampung KB gitu kan, Pak. Ternyata ada klasifikasi pelayanan KB kontrasepsi. Oh gitu ya, Mas. Jadi gini, mungkin saya perlu refresh kepada teman-teman ya bahwa pelayanan kontrasepsi KB dalam standar pelayanan itu ada klasifikasi pelayanannya. Jadi kalau misalnya klasifikasi KB sederhana itu hanya melayani apa, teman-teman masih ingat pil suntik kondom ditambah dengan ada konseling dan layanan promosi kesehatan lain itu. Kalau yang lengkap itu pil suntik kondom ditambah apa, teman-teman? Tolong dibantu. FKJP. Pil suntik IUD kondom implan. ditambah IUD implan IUD implan. dan vasektomi apabila FKTP itu ada tenaganya gitu ya. Oke ya. Apa perlu buka lagi filenya? Filenya ada Mas Ari di ini di folder pelayanan KBKR tuh. Ya, di materi kebijakan KBKR itu ada. Di linknya ada di ini Mas Ari, ada di deskripsi grup WA itu. Oke ya. Nah, kalau sempurna, ini sambil mengingat lagi ya teman-temannya. Kalau yang sempurna, ini Lengkap berarti plus vasektomi dan tubektomi. tubektomi. Jadi semua kontrasepsi itu dilayankan di sini. Itu sempurna ya. Nanti itu kontrasepsinya ya untuk menandai saja. Nah, nanti di sana kan ada promosi kesehatan, ada apa, konseling, ada apa itu ya. Tapi itu kita abaikan ya, kita untuk menghafal saja. Kalau paripurna itu kalau di sana ada rekanalisasi, Dan konsultasi infertilitas. infertilitas, ada layanan infertilitas. Jadi kalau ini berarti soal di sana udah benar ya teman-teman ya eh, di apa di sistem tryout ya di LMS-nya udah benar ya. Jadi yang benar ini ya Mas Ari ya ini ya. Ya, Ada sederhana, lengkap, sempurna dan paripurna. Pak Bambang, Baik. kalau yang Iya. paripurna tadi Mm-mm. sempurna ditambah apa, Pak Bambang? Sempurna kan semua kontrasepsi modern program ya Ya, ditambah layanan atau program Infertilitas. infertilitas dan Rekanalisasi. rekanalisasi atas layanan tubektomi vasektomi Bu Dokter gitu. Jadi ini biasanya saya mau tambahkan, biasanya di paripurna ini hanya ada di RSUP ya, yang mungkin lebih canggih dan komplit gitu ya. Kalau sempurna ini di rumah sakit atau FK namanya ya saya nyebutnya nih namanya apa teman sekalian? FKRTL. FKRTL betul. Oke ya, FKRTL. Oke baik ya, saya mau ini. Untuk sederhana dan lengkap itu di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. pertama. Jadi di FKTP ini kan berarti pil suntik kondom ditambah implan IUD ya, baru 5 ya, implan IUD dan vasektomi jika di situ ada tenaga terlatih. Itu di FKTP. Loh berarti di puskesmas boleh dong vasektomi? Boleh. Boleh.
Boleh kan ya Mbak Sari? Mbak Sari kemarin baru melayani itu. Mbak Sari kalau melayani vasektomi kayaknya senang banget. Ya, Mbak. Baik ya. Oke Nggak ya. bosen, Pak. Nggak bosan-bosan ya. Udah bosan. Oh, udah bosan, kirain nggak bosan-bosan. Eh, apa, perempuan melayani membantu layanan vasektomi. Nggak kirain nggak bosan-bosan, ternyata udah bosan. Nah, oke ya itu nah kemudian yang sempurna itu di FKRTL, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Ini biasanya di rumah sakit umum daerah. Oke ya teman-teman ya, clear ya. Kalau Clear, Pak. Oke baik. Nah ini yang saya maksud teman-teman sekalian. Ini yang saya maksud ketika menjumpai klasifikasi pelayanan KB kok ragu, bingung atau belum pernah baca, teman-teman lari ke modul atau ke bahan belajar kebijakan KBKR itu ya. Lari ke sana. Nanti yang didapat bukan hanya klasifikasinya tapi hal lain. Standarnya apa sih? Standar pelayanan itu. Pra pelayanan apa saja misalnya. Itu nanti teman-teman akan dapat tahu di sana. Inilah fungsi dari tryout teman-temannya. Tryout yang kita selenggarakan itu. Jadi bukan menghafal soal ini ya. Soal ini dihafal, terus nanti yang hafal hanya soal ini. Suatu ketika ada perubahan apa, redaksi atau pertanyaan dibalik itu, kita jadi bingung. Ini kan bisa ini pertanyaan dibalik teman-teman sekalian. Fasilitas contohnya, fasilitas pelayanan infertilitas dan rekanalisasi ya, yang diselenggarakan di apa yang diselenggarakan di rumah sakit umum pusat misalnya, itu namanya apa, pelayanan KB apa gitu. Kan bisa begitu pertanyaannya, paripurna ya. Atau pertanyaan bisa juga. Layanan apa klasifikasi berikut ini yang melayani vasektomi. Nah, teman-teman nanti bisa. Nah, jadi pengetahuan tentang ini yang akan melengkapi pengetahuan teman-teman tentang kebijakan KBKR itu. Ini saya sering bolak-balik ke teman-teman bilang ini, jangan menghafal hanya soal yang ada di tryout ya, tapi jelajahilah, telusurilah. Kalau tentang klasifikasi pelayanan KB itu masih belum clear benar, segera ambil tuh modul atau bahan rayang tentang kebijakan KBKR. Baca paling 10 menit tuh teman-teman sekalian. Oke ya teman-teman ya, saya kasih saran nggak apa-apa ya teman sekalian. Pak Bambang suka ngomong doang. Jadi saya ngomong teman-teman, kalau nggak ngomong, karena saya nggak ikut uji kompetensi itu ya. Soal di bawahnya Pak itu nyambung. Soalnya di Soal bawah. di bawahnya, oh Iya, baik, tuh, oke. nyambung. Ini contoh ya. Sebentar, saya mau harus ini ya, nyambung ya. Oke, ini contoh juga ini. Kan menjadi berbeda itu yang dengan tadi. Pelayanan KB yang meliputi konseling, pemberian pil KB ya, kondom, penanggulangan ya, efek samping dan komplikasi sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan serta upaya rujukan dilaksanakan yang dilaksanakan di FKTP adalah pelayanan KB apa, teman-teman? Sederhana. Sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita menandainya ini, teman-teman. Iya. Suntik kondom. Suntik Ini aja, kondom. iya, yang ditandai. Non MKJP. Walaupun di sana di sederhana itu ada pelayanan efek samping, komplikasi misalnya ya, rujukan. Walaupun di sana ada, tapi kita cukup menghafal yang ringas-ringas ini. Pil suntik kondom berarti dia adalah pelayanan KB sederhana. Begitu ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, bisa ya yang saya maksudkan ya, bisa dipahami ya teman sekalian ya. Baik, oke, kita masih belum buka itu. Yang nanti kita mungkin ke aplikasi sana. Soal apa lagi yang perlu kita bahas teman-teman? Soalnya saya ada beberapa salah teman-teman. Genting Tentang Pak, sasaran Peta, genting. Pak. sasaran genting Peta, ya. peta Peta IMP ya. ya, Pak. Oke, sasaran genting dulu. Soal Genting. nomor 57, Pak. Nomor 57 di Ibu, di tempat lain bisa bukan 57. Oh, Ya. gitu, Pak. Oh, iya, Iya, acak soalnya. Nah, siap, Mak. Sasaran genting mana ini? Sasaran genting. Iya, sasaran Oke. genting, Pak.
Nah, ini ya. Ibu hamil Oh, ini ada dan lagi nggak? Baduta di situ Coba ada lagi nggak eh, sasaran genting ini? calon pengantin ya. Oh, sasarannya ya, baik, baik. Iya. Saya turun coba. Atau ada lagi di Pak, di atas? scroll ke bawah dikit dong, Pak. Nggak kelihatan. Belum, belum. Ini belum ketemu juga ini. Hmm, baik. Jadi ya, Pak. Sasaran genting ya. Sasaran genting. Sasaran penerima ya, iya enggak? Iya, Oh, iya. sasaran Oke, baik. penerima Kita genting. gedein nih. Kelihatan nggak teman sekalian? Ya, Kelihatan, kelihatan. Pak. Tampak. Udah ya. Sasaran penerima genting adalah siapa sih teman-teman sekalian? Nah, ini Ibu hamil saya yang salah ini Ibu teman-teman. Sri Baduta. Iya, Harusnya kan ini ibu hamil, ibu iya menyusui, ini dan berarti C, yang F, benar apa Pak. ini? C. Yang benar C apa? harusnya, C. Pak. Harusnya C teman-teman. Nah, Harusnya ini C, Pak. kesalahan saya. Iya, Pak. Maka saya mohon maaf Hmm. ya teman-teman. Makanya teman-teman agak kesulitan nggak bisa mencapai nilai maksimal. Ternyata soal yang salah. Oke ya. Tapi dengan kita menyimak lagi ini, teman-teman jadi mungkin lebih belajar dari kesalahan itu. Sekali lagi, sasaran penerima genting adalah ibu hamil, Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu baduta. menyusui, dan baduta. Iya. Oke ya, teman-teman ya. Untuk sasaran penerima genting nih, ibu hamil, bumil ya, busui, dan ibu Baduta. baduta. Ibu yang punya anak baduta maksudnya, dan badutanya itu. Oke ya, Oke, clear. Pak. Clear. Ada lain teman-teman, ada lagi? Ada Pak tentang TPPS Pak. Ada tingkat kecamatan kalau nggak salah. Oh ya, Mas TPPS. Ali. Baik, TPPS tingkat kecamatannya. Baik. Berarti Bu, soalnya apa kata kuncinya yang mau saya cari di sini? Masih ingat nggak teman-teman? Koordinasi. Tim Tingkat koordinator, desa tim koordinator. Kok itu tuh, Tim Pak? pengendali ya mungkin ya, tim pengendali, pengendali. Ya, Tim pengendali. tim pengendali. Oke, oke ini ya yang di bawah ini ya teman sekalian ini. Iya, Pak. Ini soalnya ini Nasi. saya harus pakai ini karena pas soalnya ada sekitar 300-an nih teman-temannya. Oke ya. Berikut ini merupakan tim pengendali genting di berbagai tingkatan kecuali. Nah, Mas Ari milih mana Mas Ari? Ari Robert. B. Ternyata B. Ya, Mas Ari apa milihnya? B Pak. B. B ya? Iya, benar. Berarti benar. Enggak Pak. Tapi kok Saya salah, pilihnya E Pak? kelihatannya. Itunya. Oh, Kelihatannya E. sebentar. Kelihatannya E. Sebentar ya, saya clear ini. Berikut ini merupakan Tadinya tim penggali genting di berbagai Kecuali, tingkatan. Pak. Kecuali. Pak, Kecuali B. tim koordinasi Pak. genting. Berarti Benar itu, Pak. benar B Kecamatan kan? koordinasi. Ya, karena apa? Karena kecamatan itu nggak ada tim pengendali. Iya. Ya, berarti kecuali ini. Loh, nggak ada tim pengendali, adanya apa? Tim koordinasi. Koordinasi. Itu di kecamatan. Di desa apa namanya, teman-teman? Pelaksana. Tim pelaksana genting. Oke ya, Mas Ari ada. Kecuali. Ya, ini kan ada Iya, kecuali Pak. nih, ada kecuali ya, kecuali. Berarti kan tim pengendali pusat ada ini, tim pengendali provinsi ada. Ini ya, teman-teman ya. Kalau yang ini kan Kabupaten, salah nih. kecamatan. Berarti kan ada nih tim pengendali di pusat, tim pengendali di provinsi, tim pengendali di kabupaten kota, ya. Tim koordinasi ini benar nih, tim koordinasi tingkat kecamatan benar nih. Jadi yang salah ini. Nah, ini kecermatan diperlukan teman-teman ya ketika mengerjakan. Nggak usah terburu-buru kalau mengerjakan soal CAT. Dan kalau yang ragu-ragu tinggal dulu itu. Itu kan milih kan kita bisa kembali ke apa soal sebelumnya. Yang mudah-mudah. Pak, ketemu Pak Ardi. Oke, teman-teman bisa diikuti. Bisa, Oke, Pak. Bisa, oke. Pak. Kita mau bahas apa lagi, teman-teman? Yang Pak Bambang, ragu-ragu. apa boleh setelah ini di-sharekan soal-soalnya gitu, Pak? Biar kita belajar lagi. Yang mana? Yang Yang ini? ini, Pak. Iya. Boleh teman-teman. Kita selalu boleh buat teman-teman apa saja boleh ya. Ya. Baik ya. Yang penting semuanya teman-teman mau belajar Mana, itu, Pak? Oh. Bu. Nah, Revisi dulu Pak yang keliru. Mak, tutup. ini teman-teman sekalian. Ini tadi saya mau bilang begini juga. Ketika teman-teman ada keraguan di masalah genting, teman-teman simak lagi itu.
nggak usah sampai sehari itu nyimaknya. 1 jam udah dapat banyak tuh kalau menyimak. Oh, saya mau ambil file tentang genting itu. Udah Bapak yang beli. Dibaca sedikit, di Itu apa itu ya. Oke, jadi teman-teman nanti nggak hanya hafal tentang ini, tapi tentang konsep genting lainnya, sasarannya, terus tim pengendalinya, terus bentuk bantuannya, seperti apa itu nanti jadi tahu itu. Oh, kayak inilah fungsi tryout kalau menurut saya mendesain seperti itu. Makanya soal ini dibikin sederhana. Yang penting substansinya mudah diingat itu. Karena kan kita ingin paham kan, Bu, Bapak, teman sekalian. Yang penting kita paham nanti apapun bentuk soalnya, teman-teman bisa mengatasi. Kalau menghafal nanti soal dirubah sedikit aja kita jadi bingung ya, teman-temannya. Baik, apalagi teman-teman sekalian. Izin Pak, klasifikasi Ya, PKR Pak. klasifikasi Big R. Baik. Adakah keraguan, Mas Robert? Klasifikasi Big R. Iya Pak. Ragu-ragunya di mana, Mas? Apa soalnya yang Itu salah atau setahu saya itu gimana? kan dia di apa tingkatan pendidikan di sekolah dan di masyarakat kan kalau nggak salah. Jalurnya ya, itu jalurnya ya. ya Oke. jalurnya, jalur Itu pusat, jalur, ya jalur jalur. formal. Oke. Mana ini? Ini ya, saya gedeinnya. Oke. Kelihatan teman-teman di pojok kiri itu. Tumbuh tegak-tegar. Kelihatan ya, Iya. ini. Klasifikasi PIK remaja adalah tumbuh tegak tegar. Modul lama ini Pak ya. Itu modul lama ya Pak. Emang Mungkin ada yang orang baru? yang Oh, Yang berani baru apa? beraksi, berkolaborasi. Oh, berani. itu bukan Beraksi, klasifikasi, Bu. berkolaborasi. Apa Itu itu? adalah tentang kita, substansi Materi, ya, tentang materi kita. yang beda. Itu materi itu, substansi tentang kitanya remaja itu. Jadi remaja dengan membaca itu diharapkan pada umur sekian dia menjadi berani, 10, 14 kalau nggak salah ya. 14, 18 dia nanti beraksi, nanti 19 ke sana dia berkolaborasi ya. Itu bukan klasifikasi kelompok PIK remaja, itu adalah level substansi materi yang harus dipahami atau kita mewujudkan remaja gitu. Remaja umur 10, 14 dia kita latih berani gitu. Setelah umur 15 dia kan udah punya keberanian tuh. Maka kita harapkan kita situasikan, kondisikan supaya mereka berani beraksi gitu. Begitu, Bu. Nah, setelah beraksi, belajar melakukan sesuatu, belajar apa menerapkan ide dan sebagainya, mereka kita ajari kolaborasi itu. Itu level ketika umur sekitar 19-an ke sana. Jadi Begitu kalau ya? soalnya klasifikasi PIK remaja, jawabannya bukan yang berani beraksi berkolaborasi ya Pak, tapi tumbuh Bukan. tegak-tegar ya. Iya, karena ini klasifikasi pusat informasi dan konseling, ya. Klasifikasi pusatnya lembaganya ini. Bukan klasifikasi substansi. Itu bukan klasifikasi, Bu. Bukan level substansi itu. Kalau substansi itu tumbuh berani, beraksi dan kolaborasi. Itu substansi betulnya, Bu, materi ya. Jadi kita ingin ada remaja kita umur 10-14 kita latih keberaniannya itu. Jangan sampai ada umur 10-15 nggak punya keberanian, minder dan sebagainya. Begitu ya teman-temannya. Berarti jawabannya benar kan? Tumbuh tegak-tegar atau tumbuh tegar-tegak? Tumbuh tegak-tegar. Tapi Baik di ya. lapangan mereka udah nggak pakai ini loh Pak. Walaupun Apanya yang nggak pakai klasifikasi? tumbuh tegak-tegar. Maksudnya kalau di lapangan, kalau pembinaan udah nggak pakai gini. Oh iya, karena Iya. membinanya adalah membina remajanya, bukan membina kelompoknya. Kalau membina remajanya begitu, umur sekian, misalnya ada PIK remaja, anggotanya sebagian besar umur 11-12 misalnya. Maka kita latih materi-materi berani yang menumbuhkan Berani. keberanian. Gitu. Begitu Mbak Angki ya. Di lapangan mungkin action di lapangan kan kita memang ingin membina remaja langsung ya. Supaya remajanya begitu. Tapi klasifikasi lembaganya begini. Iya Nah, Pak. bisa Bedanya jadi apa Pak? Tumbuh tegak-tegar. dengan Iya, apa? klasifikasinya bedanya kan kalau tadi kan kalau
dasar berarti dia masih Oh, yang mendasar gitu. Yang oke tuh, gampangnya oke. gimana, Pak? Jadi saya mau bilang gini aja, ini satu soal teman-teman bisa dapat banyak nih. Ini kan ada baru kembang paripurna, ini nggak ada ya? Oke. Hmm, Dapat. baru dasar berkembang. Oh ini nggak, ini cuma dapat satu, nggak dapat banyak. Oke. Jadi tumbuh itu dia baru dibentuk dan baru beberapa. Ini ada ininya apa? Ada indikatornya. Pendidik Kalau sebaya. iya, jumlah pendidik sebaya, jumlah konselor sebaya sudah dilatih atau belum itu ya. Misalnya itu. Terus dia di sana layanannya apa saja misalnya. Itu indikator menentukan tumbuh tegak tegar. Kalau tegar itu layanan konselingnya sudah jalan ya, eh, konselornya udah dilatih, terus berapa apa yang dilayani. Kemudian pendidik sebayanya juga itu sudah ada, sudah dilatih. Terus kelengkapannya sarananya apa saja itu, Sarana dan prasarana, Pak. iya, sarana prasarana itu apa saja itu sudah tercukupi atau belum itu. Nah, kalau teman-teman mengalami kebimbangan ya dalam hal pikir remaja, teman-teman buka tuh materi pikir remaja itu. Nanti teman-teman bukan hanya hafal klasifikasi, tapi akan membaca yang lain. Gitu. Begitu ya teman-teman ya. Karena bisa jadi ini nggak keluar teman-teman di CAT besok nggak keluar ya yang tumbuh tegak-tegar ini nggak keluar. Tapi akan keluar materi tentang pikir remaja, materi lainnya, maksudnya yang dibahas lain di pikir remaja. Nah harapannya kalau teman-teman di klasifikasi pikir remaja saja misalnya di klasifikasi pikir remaja aja teman-teman ragu, segeralah buka itu apa tentang pembangunan keluarga ya, kemudian di submateri pikir remaja itu kegiatannya apa saja itu. Begitu ya teman-teman ya, manfaatkan waktu teman-teman sekarang ini ya, jalan-jalan ya, piknik, ngumpul-ngumpul dan sebagainya yang belum perlu sementara ini menurut saya tunda itu. Ya, pekerjaan nggak akan ada selesai teman-teman, apalagi pekerjaan rumah ya. Iya nggak, Pak Bambang jadi bener nggak ini? Gitu. Wah jadi nanti saya diprotes nih sama apa mas-masnya, bapak-bapaknya ini. Gara-gara Pak Bambang ini istriku sekarang jadi males buka-buka buku terus nggak mau ngapain. Itu karena apa? Ini kesempatan baik bagi teman-teman tuh. Kalau ini lewat, teman-teman nggak belajar dengan baik, lewat terus misalnya tidak sesuai harapan hasilnya, dan nanti penyesalannya lama kan tuh. Wah kemarin saya nggak belajar sih ya, gitu. Begitu ya teman-teman, nggak apa-apa ya saya kok seperti menggurui ya jadinya ya. Memotivasi sebetulnya teman sekali. Karena ini adalah kesempatan terbaik udah lulus seleksi administrasi. Ya, sekarang kita siapkan CAT itu. CAT tanggal 28 berarti sebelum tanggal 28 itulah waktu teman-teman yang bisa dimanfaatkan untuk mendalami materi. Pekerjaannya banyak Pak Bambang di kantor. Yang pekerjaan pasti ada yang namanya kita pegawai ya teman-teman ya. Baik. Bisa dilanjutkan atau teman-teman malah jadi jangan-jangan nggak suka nih saya ngomong kayak gini. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Pak Bambang Saru ya. Saru tahu nggak teman-teman sekalian? Saru. Kalau yang Mbak Angki tahu nggak Saru itu, Mbak Angki? Saru. Siapa itu, Pak? Pamali, Mbak Andi. Saru Pamali tuh ya. pamali. Oh, Pamali ya. Saru itu kalau di tempat saya itu nggak sopan, apa itu ya? Eh, Lebih ini lagi ya. Apa ya? Saru. Nggak sopan, terus nggak senonoh itu. Saya bilangin ke teman-teman sih tadi itu sopan nggak gitu, maksud saya begitu. Baik, ada lagi teman-teman yang mau kita simak soal yang kemarin di tryout itu teman-teman merasa ini perlu. Pak Bambang, kebijakan pembangunan keluarga, Pak, sama peta Oke, IMP tadi. oke, peta IMP ya. Oke, baik, kontrol peta IMP. Ini ada kakak Mimi ya. Saya bilangin Kak Mimi nggak apa-apa ya. Nggak Peta apa-apa, Pak. IMP. Aman, Pak, aman. Aman ya, takutnya Pak Bambang jadi nggak sopan sekarang gitu ngajarin. Oke ya IMP, peta IMP mana ada nggak?
Peta institusi mungkin ya, atau peta aja gitu mungkin ya. Biar. Kualitas, kuantitas. Oh ini ya oh ini peta jalan nih. Ada lagi nggak di bawahnya itu? Peta kondisi ini, kondisi IMP. Oke, baik ya. Peta ini ya yang dimaksud mungkin ya, Kak Mimi ya. Iya, Ini Pak. Iya, benar Pak. ya? Bawah. Oke, Ah. baik. Peta kondisi IMP pada tingkat desa. Teman sekalian, ini saya salah nggak mencantumkan ini? Di modul kelompok KB dan PPKBD, Pak. Di modul kelompok KB dan PPKBD di modul. Iya, Bunyi, Pak. bunyinya begitu, modul atau bahan tayang? Oke, baik ya. Oke. Begini, peta kondisi IMP pada tingkat desa. Tingkat desa ini, teman-teman. Kita itu sedang memetakan IMP di tingkat desa. Berarti yang muncul di, misalnya kita ada kertas besar tuh. Terus kita taruh di sana kelompok apa IMP itu. Berarti kalau skupnya desa yang muncul di sana apa, teman-teman sekali? PPKBD dan sub PPKBD, Pak. PPKBD kan hanya satu. Ya enggak, teman-teman. Saya jawabnya C, Pak. Jawabnya apa? C, saya jawab, Pak. Yang benar C Kelompok ini. KB Ya, dan sub Ini. PPKBD. yang C, Pak. Tapi jawab. Oh, Tapi berarti ini saya disalahin, salah. Pak. Disalahin Tapi berarti. disalahin. Saya yang salah ya, mohon maaf ya. Oh. Saya keliru ini teman-teman ini. Lah ini teman-teman gunanya belajar bersama ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Pada suatu misalnya kita ada desa nih, peta di desa nih. Kita ingin melihat ya kondisi IMP di desa. Di sana kita akan kalau PPKBD kan memang inilah PPKBD. Tapi di sana nanti ada sub PPKBD, ada sub, ada kelompok KB gitu. Jadi yang benar ini teman sekalian. Nah, makanya terjawab sekarang. Kenapa teman-teman nggak dapat nilai maksimal? Karena soalnya salah. Makanya tuh. Baik, kita ini ya, kita langsung koreksi ya sekarang. Ini jawabannya kemarin itu ya, teman sekalian ya. Berarti yang benar apa? Saya. Oke. Yang benar saya. Kelompok KB dan sub PKBD. Ya. Begitu Mungkin ya, teman-teman. Pak, mungkin artinya dengan peta itu kita melihat satu tingkat di bawahnya mungkin ya Pak ya. Karena kalau desa kan PPKBD itu kan lokasinya di desa. Jadi kok kita melihat ini analisa saya ya Pak ya, mungkin keliru. Kenapa saya jadi pilihnya C? Karena kan kita melihatnya adalah satu tingkat di bawahnya. Karena kalau PPKBD kan memang adanya di desa gitu. Iya, kelurahan. betul di desa. Jadi yang kita lihat adalah yang di bawahnya RT dan tingkat RW gitu. Dusun dan RW. Gitu Dusun kalau dan saya RW. pemikirannya Oke, tadi. berarti ya Waktu materi itu Pak, jawabannya D. Kita bahasnya D. Iya, betul. Waktu materi, Pak Bambang jawabnya itu. Ya. PPKBD dan sub PPKBD. Ada Apa contoh iya? soal, ya, karena waktu Apa iya, Bu? pembahasan IMP. Saya Iya, kok Pak. Pak Bambang merasanya D. enggak. Kalau Saya perasaan merasa saya kan bahwa enggak. jenengan jawab D. Apa iya? Oke, Pak. Berarti Waktu yang benar pembahasan itu materi. yang benar institusi apa yang ada di dalam satu PPKBD itu. Yang benar itu. Berarti masa sih ya pembahasan materi saya bilang begitu? Iya. Ingat Pak, waktu pembahasan Bapak jawab Bapak itu. jawab D. Yang D. Gitu ya. Iya. Ya lain kali jawab ini aja ya Bu ya. Lain kali ya Bu ya. Karena apa? Kita akan menghitung tuh. Kita akan menghitung sub PPKBD-nya itu berapa yang kategori dasar berkembang mandiri. Kelompok KB-nya berapa yang dasar berkembang mandiri. Nanti akan dihitung ketemu status klasifikasi PPKBD satu desa. IMP-nya itu. Nah, kayak teman-teman ya. Clear ya, di sini berarti saya ralat Bu ya. Kalau saya memang bilang begitu, saya ralat itu. Bereng. Nangkono. Baik ya, oke ya teman-teman ya. Clear sekarang ya. Saya ralat ya. Oke, baik. Ya. Tutup. Betul lagi Pak, kebijakan
pembangunan keluarga Ya, itu coba dah. Pak, Oke, baik. Pak Bambang, Siap, siap, siap. ini Mas baru Rek. saya buka yang Oh, bagus, bagus. PowerPoint. Mm-mm. Ternyata memang benar Pak, yang Bapak jawab tuh ini kok. Artinya Apa yang itu? C, betul. Iya, terus memang benar ya, Mas Yang Dinata untuk ya? yang peta kondisi IMP. Iya. Benar, jadi memang yang C jawaban Pak. Saya buka PowerPoint. Oh iya, Saya- Alhamdulillah dibantu ya. Jadi Nah, menurut itu kelompok ya, kami Mas PKBD. Dinata. Iya. Ya, Kita kalau ragu lari karena ke saya juga sempat PowerPoint. salah ingat Pak. Sempat Betul, salah Pak. juga ya. Pas kok Pak, cuma dia penempatan Iya. jawaban aja mungkin Bapak kemarin salah itu. Iya, Tapi kalau salah. ini benar ya, dibahas barusan. Ini saya. Oke. Baik ya, Mas Dinata. Kalau saya Ya, Pak. merasanya Clear ya. begitu. Rasionalnya gimana? Betul, Pak. Rasionalnya adalah ketika dalam satu, kita ambil aja kertas itu, kertas lebar, dalam kita mau pemetaan tuh dalam satu desa itu. Apa yang kita taruh di kertas lebar itu adalah IMP yang ada di desa itu. Sub dan Pok KB, itu, kelompok KB ya. Nah, nanti akan terlihat dihitung semuanya, nanti ketemunya berarti PPKBD atau IMP ini adalah IMP apa, desa apa. Gitu. Begitu ya, IMP desa apa itu masuknya dasarkah, mandirikah, atau berkembang. Begitu, terima kasih Mas. Tapi kalau ternyata teman-teman ada yang menangkap saya membahas PPKBD dan sub, saya mohon maaf dan saya ralat ya teman sekalian ya. Baik ya, oke ya teman-temannya. Apalagi kebijakan Ya tadi. Pak, pembangunan Eh, kebijakan pembangunan keluarga itu Pak. Pembangunan, oke baik. Pembangunan keluarga. Oke, ya. Ini mungkin ya. Ini bukan. Iya Pak, betul Oke. Pak. Oke. Baik. Kebijakan pembangunan keluarga diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut. Pembangunan keluarga. Ini Saya jawabannya apa ini? milihnya C Oh, Pak. milihnya apa? Ini keliru ini. C Pak. Apa? Saya milihnya C tapi disalahin ya? Pak. Tahanan ya Pak ya. Salah itu. Kalau KBKR justru ini adalah kebijakan di pengendalian penduduk gitu. Ya. Jadi ini saya keliru tuh, teman-teman, saya mohon maaf. Ini saya ralat sekarang ya, teman-teman ya. Mohon diingat ini. Jadi nalarnya begini. Ini langsung saya ganti dulu ya, takutnya lupa. Ini berarti mana? C ya? C Pak. Iya, ketahanan Saya. Pak. Ya, Mana? ketahanan. Iya, saya kan pembinaan ketahanan keluarga kan. Oke. Baik, ini dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, teman-teman ya masih ingat ya GDPK ya. Di GDPK kan ada 5 pilar tuh. Satu adalah pengendalian kuantitas ya penduduk. Oke ya, pilar pertama ya. Kemudian pilar kedua tentang apa? Kualitas. Peningkatan kualitas. Oke ya. Yang ketiga tentang apa, teman-teman? Pembangunan keluarga. Oke. Yang keempat tentang apa, teman-teman? Mobilitas Pak. Tentang persebaran. Mobilitas Mobilitas. atau persebaran penduduk. Pengendalian, Penduduk. penataan persebaran, Penataan. mobilitas, Penataan, persebaran, Iya. dan mobilitas penataan penduduk, Pak. persebaran, Oke. Panjangnya begitu dan ya. pengarahan Penataan, mobilitas, persebaran ya. persebaran, Pengarahan dan pengarahan mobilitas. Dan mobilitas itu ya. Dan mobilitas. Baik, ya kurang lebih itulah ya. Oke. Ini ya teman-teman ya, sebentar. Ini tulisannya harus saya bedakan, jangan hitam harusnya. Bisa nggak yang ini ganti warna biar oke ya, mana? Udah, ini lebih. Oke ya. Yang kelima apa? Yang kelima. Dokumen. Kependudukan. penataan data Dokumen. dan informasi kependudukan dan administrasi Daten kependudukan. kependudukannya. Emang Mas Dinata lagi ngadepin itu materi? Hafal kebetulan Pak. Apa ya, emang sering mengerjakannya? Daten kependudukannya, daten Enggak sih. Wah, Mas Dinata Kemarin bisa langsung baca langsung lulus.
Iseng Sering baca baca terus tak ya. hafalin itu aja. Oke, Quotingnya Alhamdulillah ya, Pak. sekali baca langsung melekat. Mas Dinata Nah, yang karena ini antisipasi Pak, mungkin bisa jadi kan Mhm. kaitan PJPK kan baru nih. Bisa jadi Iya, mungkin siapa tahu di wawancara nanti ditanya juga betul. didiskusikan Iya, pakai iseng hafal. iya. Apa beda PCPK Ibu, dengan GDPK gitu? Bisa. Baik, ini tadi ya kita bahas ini ya, teman-teman. Kebijakan pembangunan keluarga ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau pengendalian kuantitas penduduk itu banyak pakai KB ini, teman-teman. Yang apa? Yang ini, kok hilang lagi. Jadi pengendalian kuantitas penduduk itu kuantitas ya, dalduk itu. Pengendalian penduduk itu justru menggunakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Ya KB ya. Jadi memperhatikan faktor penentu fertilitas tuh. Jadi ada penggunaan KB. Sebelumnya kalau remaja ada di generasi berencana ada pendewasaan usia perkawinan. Itu diandalkan di kita dalam rangka pengendalian penduduk. Tidak menggunakan aborsi, tidak menggunakan apa pembunuhan, misalnya tidak menggunakan pengusiran dan sebagainya. Tapi dengan cara pendewasaan usia perkawinan dan program KBKR itu pengendalian penduduk. Nah, kalau pembangunan keluarga, ini kan ada poktan-poktan nih teman-teman yang kalau pembangunan keluarga, poktan-poktan. Tapi yang di sini ditanyakan adalah kebijakan pembangunan keluarga diselenggarakan melalui kegiatan berikut. Ini yang benar apa sih? D apa C, teman-teman? Pembangunan keluarga ya diselenggarakan melalui kegiatan, Ketahanan Pak. tapi ketahanannya, pembinaan ketahanan. Ya, jadi kalau lansia tangguh sebetulnya benar, tapi kan parsial ini nggak Yang seluruh. kecilnya ya. Ya, tapi kalau pembinaan ketahanan keluarga menyeluruh nih, ada POKTAN, PKB, PKR, PKL, ada UPPKA, ada PIK remaja gitu ya, pembinaan ketahanan keluarga. Oke ya, clear ya teman-teman ya. Tadi saya yang salah ya berarti. Baik. Apalagi yang menurut teman-teman salah tuh, teman-teman. Udah nggak ada. Kalau nggak udah kita akan ini masih ada waktu ya, setengah jam kita akan lihat di LMS-nya ya, tryout-nya ya. Atau masih ada lagi teman-teman sekalian? Izin Pak, bukan salah Pak, tapi itu tentang UPPKA. UPPKA ya. Siap, Oke, Pak. baik UPPKA. Bukan salah tapi pengen tahu lebih jauh ya Mas Arya. Baik, kita bahas UPPKA. Kontrol F, UPPKA. Tentang apanya itu? Mana ini sih? UPPKA-nya mana ini? Bukannya. Ada lagi nggak ini? Ini bukan ini Mas Ari. Loker tadi Pak, loker itu. Ini Loker. ya, ini mungkin yang dimaksudnya. Benar Pak. Ini ya, oke. Oke, ini udah cukup gede ya. Dalam pemberdayaan ekonomi keluarga melalui, oke baik ini sekaligus ya ini. Melalui POKTAN UPPKA terdapat dua pendekatan. Apa teman-teman pendekatannya? Yakin A? Lokerga sakurga. Lokerga sakurga, itu Mas Ari. Lokerga itu adalah pengelolaan keuangan keluarga. Sakurga adalah usaha ekonomi keluarga. Maksudnya adalah UPPKA tidak hanya membina usaha ekonomi, tapi memberi dasar bagi keluarga itu bagaimana mengelola keuangan yang baik itu. Sehingga kalau usahanya berhasil mengumpulkan banyak uang misalnya, dia bisa mengelola uang itu. Kan percuma nih teman-teman. Bisa usaha tapi nggak bisa mengelola itu. Hal-hal yang konsumtif didahulukan, yang dibelanjakan adalah yang sifatnya keinginan, bukan kebutuhan misalnya. Itu kan tidak bisa mengelola dengan baik itu keuangan keluarga. Akhirnya uang dari usaha habis itu kan. Itulah disebut ini Mas Ari. Berarti yang benar A ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa bilang nih, kenapa dua pendekatan sekaligus? Karena apa? Karena ini saling terkaitnya. Kalau keluarga bisa mengelola keuangan dengan baik, ya,
Ketika usahanya berhasil, maka dia akan bisa mempertahankan, meningkatkan usahanya. Atau kalau usahanya baik, teman-teman, kalau usaha ekonomi keluarga berhasil ya, dan dia bisa mengelola dengan baik, maka keluarga itu akan menjadi sejahtera. Tapi kalau hanya bisa mengelola, nggak bisa usaha juga, nggak bagus juga. Nanti jatuhnya kikir pelit loh, bisa mengelola keuangan keluarga, tapi nggak bisa usaha ya, karena sumbernya terbatas itu. Bisa usaha saja, nggak bisa mengelola juga kurang baik ya, nanti usahanya bangkrut. Begitu ya kasarnya teman-teman sekalian, pemahamannya. Oke, clear teman-teman sekalian? Apalagi yang masih diingat, ayo. Mumpung teman-teman belum ngantuk. Kalau saya Boleh sih, tanya Pak, data wilayah. data wilayah ada di sini. Iya, data wilayah yang merupakan Berarti itu wilayah kaitannya keluarga. dengan pendataan keluarga ya, Kontrol L. Data wilayahnya, emang muncul di soal teman sekalian. Kemarin muncul ya, saya keluarin nggak, sempat keluar nggak secara acak itu. Karena keluarnya di sistem itu acak teman sekalian. Oke, ini ya, data wilayah merupakan ini ya. Iya, Iya Pak. betul. Data wilayah merupakan wilayah keluarga bertempat tinggal yang terdiri dari hal-hal berikut. Ini kita sedang membicarakan form pendataan keluarga, teman-teman ya. Form pendataan keluarga, PK, verbal pun ini, teman-teman sekalian. Data wilayah di verbal ada itu. Nah, yang ditanyakan adalah data wilayah ini data wilayah tuh, kecuali yang mana, teman-teman sekalian? Nomor provinsi data wilayah bukan, teman sekalian. Wilayah Data provinsi. wilayah. Termasuk. Nomor induk kependudukan data wilayah bukan. Masuk, Pak. Termasuk. Nomor induk kependudukan masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Kayak nomor urut keluarga ini sudah masuk ke kolom di pendaftaran ini, pendataan ini. Enggak ya, kalau nomor urut keluarga. Nomor urut keluarga tidak masuk. Tidak. Kalau kode desa kelurahan atau kode yang diberikan Masuk, Pak. Berarti yang bukan adalah ini. Nomor urut keluarga itu ada ya, nomor urut keluarga itu sudah masuk di wilayah itu. Jadi sudah urutan nomor 1, 2 dan sebagainya. Di form wilayah ya, misalnya wilayah RT, wilayah apa itu. Begitu ya, ini teman-teman kalau ragu dengan ini, coba buka tentang form pendataan keluarga R1 KS ya. Kenapa? Apa sekarang namanya R1PK ya? R1PK itu. Loh sekarang pakai aplikasi Pak Bambang? Iya betul pakai aplikasi, tetapi isian atau substansi yang diisikan di sana itu sama dengan yang di formulir. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman tuh pernah pegang itu nggak form pendataan keluarga? Kalau belum susah tuh. Kalau pernah Yang manual, Pak, yang baru enggak? Yang formulir. Yang formulir. Sebesar koran, Pak, sebesar koran. Oke, PK 2021 ambil karena yang digital itu juga sebetulnya datanya sama, cuma sistemnya digital aja dia. Tapi sama, nomor kode-kode wilayah juga ini sama. Cuma ngekliknya aja yang beda gitu. Tapi secara umum substansi atau pemahaman tentang yang didata itu sama. Termasuk data wilayah itu. Oke ya teman-teman ya. Clear? Boleh? Ini memang harus, teman-teman harus, aduh aku kok ditanya tentang data wilayah. Nah ini pertanyaannya bisa lain lagi teman-teman. Nomor kode provinsi berapa dikit misalnya lah teman-teman, itu misalnya kan begitu. Jadi ambil tuh satu F1. Banyak ke teman-teman kayaknya di sini ada nggak ya di folder yang saya share itu ya? Ada nggak? Kalau nggak ada mungkin kita harus Mbak Iin nih, Mbak Iin Retno yang ngajarin ini teman-teman pendataannya. Masih ingat Mbak Indah Retno teman sekalian yang teman-teman bahas bareng pencatatan laporan? Ingat nggak teman-teman orangnya? Oh, udah pada pergi ya ini ya. Ada Pak Bambang.
Oh, Enggak, ada. Pak. Oh, Ih, baik. Pikiran sudah pada pergi. Saya tanya kepada dia baca apa sambil makan. Baik. Apalagi teman-teman tujuan konseling clear ya, membantu klien. Untuk klien agar dapat Oke. mengembangkan Kalau nah ini membantu klien. Kalau KIE tujuannya apa? Meningkatkan pemahaman. Kalau advokasi pemahaman. mencari dukungan. Begitu ya, teman sekalian ya. Oke. Kita tutup ini ya, teman-teman. Kita mau coba simak lagi tentang yang tadi. Oke, baik. Mudah-mudahan ini sudah pulih ya, teman-teman sekalian ya. Kita mungkin nggak banyak, tapi beberapa ya kita akan bahas. Baik, Mas Ray keren nih 91 ya. Mas Ray dapat 91 tapi ada salah di sini nih. Ini soal apa kira-kira teman sekalian? Kita buka ya. Kita buka. Coba. soal Bukannya, penting. bukannya di mana ini? Question 1. Oke. Ini soal yang Mas Ray salah. Dapat 91 dia. Oh, angka ini teman sekalian. Mas Ray ada keliru di sini, Mas. Bukan Mas Ray yang keliru, apa saya yang salah itu ya. Kelihatan nggak teman-teman sekalian nih? Angka kematian bayi atau kelihatan, Pak. belum kelihatan? Nggak Iya. kelihatan, Pak, soalnya. Nggak kelihatan. Nggak ada, Pak. Tabel yang kelihatan, Pak. Bentar, saya kok kurang dengar suara Ibu. Sekarang kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, ini yang Mas Ray keliru. Nah, apakah, bukan Mas Ray yang keliru, tidak tepat. Apakah saya yang keliru atau soal yang keliru ya? Baik, angka kematian bayi IMR didefinisikan sebagai apa ya? Di bawah Yang 1 tahun, Pak. jawaban yang benar nih. Banyaknya kematian bayi yang berumur antara 1 bulan sampai kurang dari 1 tahun ya. Kelahiran. Benar nggak teman-teman sekalian ini? Jawabannya salah kelihatannya teman-teman ini. Kalau angka kematian bayi kan berarti kan definisinya kan bayi yang meninggal di bawah 1 tahun aja, Pak. Iya, 1 tahun kan. Tapi Bukan kalau di antara bawah 1 bulan. kalau di bawah 28 bulan di 28 hari atau 1 bulan itu sama dengan kematian neonatal. Iya, betul ya. Jadi begini. Jadi begini, teman-teman. Kalau 6 hari sampai 28 ya, hari itu neonatal. 6 jam, Bapak. Mohon izin koreksi. 6 jam. Oke. Ada angka 6 itu. Kalau perinatal itu sama 6 hari enggak? Kalau perinatal kan 7 bulan dalam kandungan, dia meninggal sampai 6 hari bayi setelah lahir. Itu yang benar 6 hari atau 6 jam, teman-teman? Saya ini berarti saya ragu-ragu ini. Saya yang ragu-ragu ini. Coba. Kalau ini menurut teman-teman yang mana yang benar ini? Jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun pada 1 tahun. Benar ya, benar Mas Ray ini harusnya. Iya enggak, teman-teman? Neonatal sampai sebelum 28 hari ya. Sebelum lahir, bayi baru lahir sampai 28 hari di luar Iya. rahim. Di luar rahim ya, maksudnya dia Jadi lahir bukan bayi hidup. mati. Lahir hidup dia. Lahir Ya, hidup sampai dia lahir 28 hidup. hari. Nggih. Oke, baik. Ini yang benar Mas Ray ini, yang benar jawabannya ini B, teman sekalian. Jadi begini, memang ada perinatal ya dalam kandungan sampai 6 hari ya, itu perinatal. Ada neonatal 6 jam ya kata Bu Sari, 6 jam sampai 28 hari. Tapi tidak berarti kan ya, tidak berarti kalau itu yang sudah sampai 5-6 hari sudah ikut perinatal. Maka misalnya neonatal akhirnya ngitungnya dari 6 hari itu kan enggak. Nah, ini sudah ada neonatal nih. Bayi mati 6 jam sampai 28 hari kan neonatal. Terus kita nggak boleh juga ini. Berarti kematian bayi 29 sampai umur 1 tahun itu. Enggak juga. Jadi ketika bayi usia kurang dari 1 tahun, belum ulang tahun pertama,
dia menjadi kelahiran kematian bayi. Oke ya teman-teman, saya clearkan ini. Ini saya yang keliru. Tapi karena udah dibuka ini, kita nggak bisa koreksi di sini ya, nggak bisa perbaiki di sini karena sudah dipakai. Yang benar Oke. berarti B nggih, Pak? B yang benar. Walaupun ya perinatal itu sudah menghitung 7 bulan sampai 6 hari. Kemudian neonatal sudah menghitung 6 jam sampai 28 hari. Ya. Tapi angka kematian bayi nggak berarti dipotong 28 hari nggak. Tapi tetap dia dari lahir hidup ya sampai ulang tahun pertama. Sebelum ulang tahun pertama lah pokoknya. Oke ya, jadi ini yang benar B ya teman-temannya. Kalau begitu Mas Rey harusnya dapat 120 tuh kalau kuncinya benar. Baik ya, itu Pak, sepertinya itu ada gimana? jawaban yang kita mungkin menyebabkan kita agak teralihkan ya. Yang mana Mas? Itu ada penggunaan kata di D itu kan di kalimat terakhir ada penggunaan pada satu tahun tertentu ya. Iya. Nah, mungkin bisa jadi ketika kita memilih D itu bisa terjebak juga karena memang di beberapa definisi seperti eh, SFR itu kan ada penggunaan kata-kata satu tahun tertentu di akhir. Iya, iya. Jadi fokus kita itu Mungkin ya. kejebak ke sana gitu loh Pak. Iya, Karena termasuk saya beberapa ini. pengertian definisi gitu. Iya, termasuk saya ini. Saya Terjebak. juga sebenarnya terjebak di kata satu tahun tertentu di akhir itu kan Oh, berarti benar seperti ya Mas. SFR kan. Kita ingatnya betul. Jadi terkiring ke sana. Iya, kalimat atau kalimat kata-katanya ya Mas ya, yang kalau memang dalam demografi sering ada Betul kata Pak. tahun tertentu Kata-kata atau ya. dalam satu wilayah dalam waktu tertentu. Saya terjebaknya di sini. Saya salahnya kemarin di sini teman-teman. 1 bulan karena apa? Jadi ini kan ada 1 bulan sampai dengan 1 tahun nih. Saya berpikirnya yang sampai umur 28 belum ulang bulan ya, 6 jam sampai 28 hari kan belum ulang bulan ya. Kalau ini kan ada ulang tahun, berarti dia ulang bulan. Belum ulang bulan sudah dihitung sebagai neonatal. Maka tidak saya hitung di kematian bayi itu. Saya kemarin sempat berpikir begitu waktu ini awal-awal dulu ya, belum ini. Sama Pak, saya juga mikirnya gitu Pak. Iya, begitu ya Mbak Fitri. Karena apa? Karena neonatal sudah di apa 0 sampai 28 hari sudah dihitung neonatal. Makanya untuk kematian bayi ambilnya setelah 1 bulan nih, sebulan sampai 1 tahun. Tapi keliru, ternyata kita tidak membagi-bagi seperti itu, tidak mengurangi. Memang kalau kita menganalisis kematian di bawah 28 tahun, kita itu sedang namanya neonatal. Kita sedang mempelajari kematian di bawah dalam kandungan 7 bulan sampai 6 hari itu namanya perinatal. Tapi tidak berarti nanti dipotong-potong kurangi gitu. Begitu ya teman-teman ya. Clear ya, saya terjebaknya di sini nih. Oke, baik. Tapi saya keliru. Saya mohon maaf dan saya ralat, teman-teman. Saya udah beberapa kali ini sebenarnya soal sudah beberapa kali saya revisi tapi masih kayak gini. Baik, teman-teman. Oke ya, Mas Ray ada di sini, Mas Ray. Udah tidur ya di Kupang, di NTT udah malam banget. Baik, ini saya mau balik ini. Ada ikut Pak. Sebenarnya nggak gabung Pak, ada acara. Oh, ada acara. Oh, nggak gabung ya, ada acara ya. Oh, beruntung ya, nggak gabung. Kalau gabung saya dimarahin. Ngomong malu-maluin saya dibuka. Ya enggak Ada ya. rekaman Pak. Ada rekamannya ya. Oh, direkam ya. Baik, baik. Oke, saya mau ke ini gimana backnya ini? Oke, baik. Oke, sebentar ya, sebentar teman-teman ya. Ada backnya ini yang kembali. Ini enggak ya? Post this Windows. Kemana jadi saya asik di sini? Oke, oke baik saya buka lagi teman sekalian. Oke ya, itu satu soal ya. Saya tertarik, Mas Rey kan dapat 91. Kok ini salah? Ini banyak yang salah ini, berarti memang soalnya yang keliru ini teman-teman ya. Oke, kita mau cek lagi ya. Mana yang banyak soal salah itu?
Bisa jadi kalau banyak yang salah karena seperti itu tadi, apa, memang kekeliruan di sistemnya. Ini juga banyak nih yang soal ini teman-teman, lumayan banyak nih. Pulang kasih mama. Soal ini. Ya Bu Sarimina salah ini. Bukan salah tapi mungkin kunci jawabannya yang salah. Oke. Baik, kita perlebar ya teman sekalian. Oh, udah dibahas tadi ya. Bu Sarimina ini. Ini ya, berikut tim pengendali genting ya udah dibahas ya tadi ya. Baik, berarti kita baik. Mas Dinata ada lagi Mas yang mau disampaikan Mas? Mas Nata, kirain Mbak ya. Coba ini Mas Dinata. Pak Baik. Bambang bisa sepil yang soal yang terkait dengan IUFD, kematian bayi IUFD. Kemarin ada Kematian. beberapa kalimat yang membuat saya bingung tuh Pak. Kematian bayi apa Mbak Fadila? IUFD kemarin soalnya keluar tentang IUFD juga tuh Pak. Soal tentang Kematian bayi apa kematian yang bayi. ya IUFD Pak tapi. Jadi Ada, emang muncul? ada Pak kemarin ada IUFD-nya. Baik. Berarti kita buka ini ya. Kita buka apa di naskah ya teman sekalian ya. Baik. Naskahnya masih saya stop share. Kita buka naskah teman-teman sekalian. Naskahnya udah digulung, udah ditutup. Baik, buka lagi. Oke, ada kelihatan belum teman-teman? Belum ya? Belum ya? Baik, saya share. Oke, tentang apa Bu? Kalau omongin disampaikan tulisannya kayak apa Bu? Saya lupa ya, tapi kemarin itu yang makanya saya bingung kemarin jawabnya. Kematian bayi? Pengertian kematian bukan IUFD itu Bapak. Kematian. Apa ya? Lupa yang pengeluaran apa kemarin itu ada ABC-nya tuh intinya kan Fatal death mungkin. Ya, Kematian bayi ya, mungkin ini mungkin yang disebut. Coba. mana ya Pak? Fatal death ada nggak? Fatal distress. Ini ya. Oke. Ini mungkin ya Bu ya. Definisi lahir mati fatal ya, death IUFD itu benar. Pak, ya. Ini ya. Ya. Yang fatal death, ya. Oke. Nah, teman-teman. Itu kemarin kan ada jawabannya saya itu kan bingung. Ada nilai tanda-tanda kehidupan dan hasil. Oke, itu yang benar adalah apa? Setelah lahir atau sebelum, teman-teman? Kalau fetal death itu berarti kan dalam perut ya Pak meninggalnya. Dalam perut. Berarti sebelum. Ya, sebelum lahir dia sudah meninggal. Iya. Jawabannya benar nggak kemarin? Konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Ini fatal death ya. Jawabannya answernya A ini. Udah benar kan ya? Benar. Udah benar ya Bu ya? Oke, clear ya? Oke, baik. Ya, apalagi nih? Apalagi? Teman-teman. Yang di bawahnya itu Pak? Juga, Pak. Ada yang mana? implan Bawahnya. Iya. Bawahnya. Faktor berikut bukan penentu kepuasan klien itu. Ini teman-teman Iya. paham nggak dengan ini? Lingkungannya Pak ya, pernah dibahas Agak sih. ragu yang memang kemarin milihnya ini Pernah dibahas pelayanan Pak. yang ramah. Oke, pernah Tapi dibahas yang nggak sih ya? ini kalimatnya akomodasi dan perbekalan. Nah, perbekalan ini Baik. Ya, mau saya sampaikan begini teman-teman sekalian. Apa saja faktor ini adalah faktor penentu kualitas pelayanan ya. Kualitas pelayanan, teori kualitas pelayanan. Teori kualitas pelayanan Ian KB ya. Kontrasepsi maksudnya. Ian KB menurut Davis dan Black ini teman-teman. Davis. Ini ilmunya Mbak Nurismi nih. Waktu sama dengan Pak Tukiran dulu. Mbak Nurismi masih di sini nggak? Masih Pak. Blacknya kayak Pak Black apa? Davis and Black gitu ya. Kayaknya ya Davis and Black.
tahun 1000. Ini teori kualitas pelayanan. Ada 6 variabel penentu yang menyebabkan orang itu puas. Oke, pertama apa? Pertama adalah pilihan kontrasepsi, teman-teman. Jadi penyelenggara pelayanan itu tidak hanya punya satu kontrasepsi, tapi dia menginformasikan ini loh ada kontrasepsi ini kelebihannya begini, kekurangannya begini itu sampaikan. Ini namanya informed choice ya teman sekalian ya. Jadi pemberian informasi, pemberian pilihan, sebentar, pemberian informasi pilihan kontrasepsi itu informed choice. Ini orang akan puas. Tapi kalau makanya di kita kan ini ada informed choice teman-temannya dalam konseling itu. Kemudian hubungan ya, hubungan interpersonal, interpersonal. Ini apa teman-teman ini mau buka ininya teorinya? Kemudian apa lagi ini? Pemberian informasi lengkap. Nah, ini sekaligus kita bahas ya. Informasi lengkap. Teman-teman, informasi lengkap tentang KB itu apa saja yang disebut lengkap? Masih ingat nggak yang pernah saya sampaikan di pembelajaran? Efek samping ya, Pak. Efektivitas yang pertama. Efektivitas, ya. Efek samping atau kelebihan kekurangan. Terus apa lagi? Nama kontrasepsi, Cara pemakaiannya. cara kerja ya. Ya, cara kerja. Iya, dan apabila mengalami efek samping itu disampaikan itu namanya informasi lengkap. Jadi kita nggak cerita tentang lain-lain, tapi cukup ceritakan ini kontrasepsinya ada ini, kemudian cara kerjanya seperti ini, efek samping atau kekurangannya seperti ini, gitu. Yang terakhir, yang keempat adalah apabila mengalami efek samping, apa yang harus dilakukan. Itu 4 itu adalah informasi lengkap tentang KB ya teman-teman sekalian. Oke, yang keempat apa ini? Keterampilan medik ya. Ini tenaga medis maksudnya. Makanya ada pelatihan tuh di standar pelayanan KB. Apalagi teman-teman sekalian, konstelasi pelayanan yang tepat. Ini teori ya, saya sambil ngingat-ngingat sambil belajar juga ini. Yang tepat. Jadi kalau orang mengalami ini, dia harus kemana? Ini kaitannya dengan konstelasi teman-teman sekalian. Kaitannya dengan klasifikasi pelayanan tuh. Kalau di FKTP ada rujukan, ya harusnya ada rujukan, tapi dia nggak mampu, dia akan dibawa ke rujukan vaskes di atasnya. Kalau ada komplikasi, dia diapain, itu udah ada sistemnya. Yang terakhir adalah ada 6 teman-teman, saya lupa ini, yang 6 PR buat teman-teman cari itu nanti ya. Gampang ya di googling atau di apa, teori kualitas pelayanan kami menurut ada yang ingat teman-teman sekalian? Keterampilan medik. Oke. Tapi yang ini bukan Mas Dinata, yang akomodasi dan perbekalan itu bukan. Ya. Oke ya, ruwet nggak ini yang saya sampaikan teman sekalian? Bisa diikuti atau ruwet nih? Pembahasannya Berarti yang benar KB, Pak. Yang benar. Faktor berikut ini bukan penentu kepuasan klien. Lingkungan pelayanan yang ramah, akomodasi dan perbekalan. Bentar, ini saya mau lagi nyari satu lagi apa ini? Berarti harusnya yang benar mana? Kalau saya kapan itu milihnya E, Pak, tapi ternyata di kunci jawabannya itu B. B ya, gitu ya. Oh, berarti ini soal yang membingungkan ya. Kita Bukan B lagi ya. di hubungan interpersonal ya, Pak. Hubungan interpersonal, berarti layanan yang ramah itu. Termasuk yang ada keterampilan klinis, konstelasi plan. Terakhir rujukan lihatannya teman sekalian itu. Ada rujukan itu ya. Ini harusnya kalau menurut saya teman sekalian. Ini ya.
Tapi jawabannya B ya itu ya, teman-teman. Iya, Pak. Dikunci jawabannya B. B ya. Tapi ini ya teorinya ini ya teman sekalian ya. Ini adalah yang menentukan kepuasan klien. Jadi kalau kita ingin peserta KB itu puas, maka inilah yang harus diupayakan. Baik, saya minta maaf ini teman sekalian. Kita cek lagi lah ini ya. Tapi kalau menurut teori ini yang benar, kecuali akomodasi dan perbekalan. Oke ya, berarti Mas Dinata benar tuh mengajak ke sini karena memang ini ada sesuatu yang aneh di sini. Baik teman Iya. sekalian, ya benar ya Mas. Aneh kan ya ini kalau kita lihat teori. Agak aneh sih memang. Cuman memang gini Pak, mungkin yang bikin ragu itu kan kalau kita analisa ya, istilahnya Iya, puas karena eh, akomodasinya lengkap itu ya. intinya itu berpengaruh pada kepuasan, tapi mungkin Iya, sentuhan kepuasan itu ada yang langsung kan, ada yang tidak. Memang kalau B oke. juga, kalau kita analisa kan, kalau bicara lingkungan ini kan mungkin orang-orang di sekitar tempat Iya, pelayanan kan, yang betul. mungkin nggak langsung Ini, menangani langsung bisa juga. mm-mm, Nah, kemudian kalau kita ngelihat yang E juga, yang mm. ini kan lebih apa juga ya, Ya eh, bagus juga, rasional ini. rasional ya. Akomodasi, ada Betul. perbekalan, komplit. Jadi dua itu sebenarnya galau Pak, Iya. antara B Kalau, sama E. kalau, kalau. Oke, ya kita cek lagi ya nanti. Iya. Saya ada modul pelayanan KB sebetulnya. Belum jadi, tapi membahas tentang ini juga. Mungkin nanti saya share juga ya. Tapi belum rilis, tapi saya berhenti. Tapi sempat membahas ini, teman sekalian. Oke ya, teman-teman ya. Clear ya. Apalagi cukup yang ini, teman-teman sekalian. Oke. Cukup ya. Kalau ini naskahnya nanti saya bagikan. Nanti teman-teman kalau ragu-ragu ini teman-teman cek aja di materi ya. Kalau ragu-ragu. Saya mau penasaran dengan teman-teman kenapa ketika awal awal mengikuti tryout itu banyak sekali yang salah itu. Mbak Uni ada salah di mana Mbak Uni? Ada ragu-ragu di mana Mbak Uni, Mbak Marni misalnya. Kalau saya Pak kemarin hanya Hah? kerjakan sampai nomor 15 soalnya ada kegiatan Wah, lain. oh gitu, makanya nilainya jadi rendah tuh saya lihat. Iya, Pak. Iya, terus ditinggal pergi ini pasti ada kegiatan lain. Baiknya saya mau geser ke, tapi kira-kira yang perlu dibahas apa, Bu, Bu Uni atau Bu teman-teman Mas Ari lagi? Kalau saya sih Pak Ini tentang kependudukan karena kalau kependudukan materi ya. iya karena materi kependudukan itu jarang kami ikuti pelatihannya. Kalau kayak Oh pembangunan iya, kependudukan sudah biasa sama itu sering ya. sama RR pencatatan Hmm. pelaporan itu mungkin penting. Oh gitu ya, jadi yang jarang itu ya, Iya Pak. kependudukannya. Oke, sebentar. Eh, Udah ngantuk belum Mbak Uni? Belum Pak, masih semangat. Alhamdulillah, masih semangat. Kalau ini mungkin Mbak Uni nih, silang karena ditinggal pergi. Ya. Langsung DL, kelihatannya lagi ngerjain disuruh DL ya. Iya. DL terus tuh Mbak Uni. Ini banyak banget yang Iya salah ini. Pak. Ini ya, Soalnya kalau ya Pak, hmm, saya lihat itu kalau tapi waktu saya buka kembali Pak, waktu saya mau coba kembali untuk saya tidak tahu bagaimana mulai Pak. hmm. Akhirnya ternyata setelah saya buka sudah kelihatan semua kunci jawabannya. Iya, udah ya. Jadi Karena anu itu sudah statusnya mereview pekerjaan yang lalu. Jadi udah iya tahu Pak. jawab semua. Akhirnya percuma kan ya. Oke, baik. Ini teman-teman, saya mau pilih yang berderet-deret itu salah itu. Maksudnya berderet-deret kok silang itu. Bukan salah sih. Tapi kok silang berarti kan ada sesuatu tuh. Soalnya yang salah atau teman-teman perlu mendalami gitu ya. Benar. Oke. Baik. Bentar, ini. Kayak teman-temannya. Saya mau pilih yang kira-kira atas bawahnya itu atas dan bawah salah itu seperti ini teman sekalian. Saya nggak tahu namanya siapa ini ya. Saya klik aja di sini. Oh, fatal udah tadi udah. Terus yang ini lahir mati juga sih.
Bonus demografi masa keliru, teman-teman? Ini bonus demografi, ini kependudukan, Mbak Uni ya. Tapi Karena dia bukan pertanyaan definisi sih Pak, itu lebih pada apa ya? Makna, Makna. Kalau definisi mungkin arti. bisa jadi makna dari daun demografi. Jadi kita Ya. masih perlu menganalisa lagi tuh Pak pertanyaan Oh, kalau gitu gitu. ya. Baik Coba ya, mungkin Pak bisa dibuka pertanyaan mungkin Pak. di mana Mas? Di soal Pertanyaan mungkin bisa kita lihat dulu Pak soal. di soal yang di sana itu di Yang terkait bonus demografi itu. Baik, baik, baik. Ini staf saya. Oke, baik. Saya mau berarti so- naskah soal ini maksudnya Mas yang ini. Iya Pak, betul. Oke ya. Kita klik Ctrl F bonus demografi. Saya ada beberapa sih kelihatannya yang ini muncul ya. Oke, Oke, bonus demografi ini rasio itu. Oke, ini dulu nggak apa-apa ini dulu. Mana tadi? Bentar banget ya lari. Mana? Oke, ini. Nah ini. Sepertinya kalau yang banyak salah itu bukan yang ini sih Pak. Oh, yang ini pada bener ya. Nah ini pada benar karena kan Iya, karena iya, yang gampang ya. apa Analisis. itu ya mengarah ke maknanya atau dampak Baik. yang terasa kalau nggak salah itu aja. Ini ada bonus demografi pula ini. Kalau ini harusnya gampang nih. Nah ini sepertinya Karena benar ya, benar ada sekali. satu lagi Pak kalau nggak salah. Bukannya yang tadi itu, eh, yang ini Mas, yang Ini Pak yang dia jawabannya ada apa? Rasio ketergantungan secara itu. ekonomi Oh gitu iya, nggak salah. baik, baik. Coba ini. Bahwa Oke, ini berarti bukan nih. Bukan, Pak. Ini aja saya buka ini tadi yang ini langsung kelihatannya. Saya pakai langsung ke tryout-nya ini. Tadi udah ketemu ini. Ini kelihatan nggak teman-teman sekalian? Hmm, Yang ini. Definisi yang tepat untuk jumlah untuk bonus demografi adalah ini bukannya. betul Pak yang ini Pak sebenarnya Yang kan. ini ya. Ini ya, Betul. baik. Oke, baik ya. Definisi kalau yang A ini jumlah, komposisi, distribusi dan perubahan penduduk sepanjang masa. Bukan Pak. Bukan Jelas ya. itu bukan. Pasti Tegas gitu. bukan tuh ya. Jelas itu bukan ya. Hmm. Terus kalau yang ini yang B ini. Yang Keuntungan ekonomis disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan. betul itu Pak. Ini yang Betul. benar ya. Mungkin kita banyak terjebak di Ini di karena gitu. usia produktif, Betul. dominasi usia produktif ya. Jadi teman-teman mungkin terbawa ke sana, pengertian Terbawa betul Pak. iya terbawa ada kata-kata didominasi oleh usia produktif. Gitu. Iya betul. Tapi teman-teman juga harus mungkin jangan mudah terbawa ya, jangan mudah terbawa gini maksudnya. Ini kan bonus demografi kan sebuah kesempatan teman-teman sekalian. Ya, jadi dari kondisi usia produktif, kondisi rasio ketergantungan, apa sih manfaat dari bonus demografi itu gitu. Ini maksudnya soal ini sebenarnya itu. Ya, kalau jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif, belum tentu ini rasio ketergantungan juga didominasi. Ya. Oke. Tapi ini bonus demografi kenapa disebut bonus? Karena ada keuntungan di sana, ada manfaat dari keadaan demografi. Manfaatnya apa? Adalah keuntungan ekonomi. Kalau ini dimanfaatkan ya teman-teman dengan cara apa sumber daya manusianya ditingkatkan. Begitu ya Mas. Tapi ini memang clear jawabannya adalah B. Oke ya teman-teman ya. Boleh kita lanjutkan teman sekalian? Boleh, Ya, Pak. Pak. Boleh. Kalau sudah ngantuk bilang ya teman-teman ya. Ya, Pak.
takutnya saya semangat, teman-teman udah ngantuk kan, kasihan. Mau pergi nggak, maksudnya nggak enak itu, nggak enak kan Pak Bambang, saya udah ngantuk. Misalnya bilang aja ya. Atau Intinya mungkin ini Pak, untuk ya, yang soal ini sepertinya yang E itu tepat juga, tapi lebih lebih spesifik tepat. tepatnya Iya. yang B ya, gitu Pak kalau Iya. saya ngeliat mungkin itu Pak ya. Betul. Memang kalau tipe-tipe soal ada memilih Heeh. memilih Pak jawaban di Bambang, antara yang salah ada. Jadi tergantung nanti pembuat soal di CAT itu ada pola-pola itu. Makanya skor dalam CAT itu tidak 100 teman-teman. Karena Hmm. ada Iya, iya. soal yang memilih jawaban benar di antara yang salah. Itu gampang ya. Heeh. Tetapi ada juga soal yang tipenya scoring. Jadi jawaban yang paling tepat nilainya paling tinggi 4 misalnya. Jawaban tepat kedua nilainya 3. Itu ada yang pola seperti itu. Ada juga menjawab salah minus teman-teman. Makanya kalau scoring di CAT itu tidak seperti kita itu paling tinggi 100 enggak. Dia ada misalnya pembobotan itu, pembobotan jawaban. Kalau ini mungkin apa kira-kira tipenya ini? Izin Pak Bambang, kalau menurut saya lah, karena itu kan disebut definisi, bukan disebutkan dengan keuntungan dan kerugian gitu. Oke, baik. Secara umum Definisi itu definisi apa, teman-teman? jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif. Kalau Oh, menurut gitu saya, ya. Benar, benar Bu. Tapi Bu kan gitu. Safrina bisa juga ya. Jumlah Nah, penduduk karena ini definisi pengertian dari istilah bonus demografi. Jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif. Bisa ya. Tetapi kalau definisi bonus demografi, definisi kan pembahasannya tidak hanya rasio ketergantungan, teman-teman. Kalau hanya didominasi oleh usia produktif, kan ini hanya hitung-hitungan apa rasio ketergantungan penduduk itu. Tetapi kalau kita bilang itu jadi bonus, rasio ketergantungan yang rendah ya, dalam sebuah penduduk. Ketika kita menyebutnya itu sebagai bonus, maka itu adalah sebuah keuntungan yang bisa didapatkan. Gimana teman-teman? Ini persepsi kita ya sebenarnya. Saya tepatnya mempersepsi itu. Kalau kita hanya bilang apa usia produktif, kita hanya bilang seks hanya bilang dependensi rasio atau rasio ketergantungan. Tetapi kalau kita sudah kaitkan dengan keuntungan, itu adalah bonus. Makanya kita sering digembor-gemborkan, Bu, Mas, teman-teman sekalian ya. Ayo ini bonus demografi sampai umur sekian harus dimanfaatkan karena itu bonus ada keuntungan di sana. Ya. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin jawaban saya kurang bisa meyakinkan ya, tetapi yakinlah, pilihlah ini itu teman-teman ya. Jadi kalau Jawabannya bonus B berarti demografi, ya Pak. iya, kalau bonus demografi ini sedang membicarakan sebuah keuntungan dari sebuah struktur penduduk itu. Iya, definisi dari bonus geografi Mm-mm. demografi. Begitu ya teman-teman ya. Ya memang Pak. sampaikan Bu Safrina ya ada benarnya ya, tapi itu lebih tepat kalau hanya ngomongin didominasi oleh usia produktif ini hanya sedang ngomongin tentang ketergantungan ya. Apa tingkat ketergantungan atau rasio ketergantungan. Tapi kita belum mengaitkan tuh dengan manfaat dari rendahnya rasio ketergantungan itu. Begitu ya teman-teman ya. Saya mungkin belum bisa meyakinkan teman-teman nih, tapi mungkin pilihlah itu teman sekalian. Kalau lagi ngomongin bonus berarti ada sebuah keuntungan yang bisa didapatkan oleh teman-teman sekalian. Oke, gimana teman sekalian? Kita lanjut beberapa lagi ya yang mungkin terkait dengan kalau saya sih siapa aja cuma teman-teman takutnya udah capek seharian udah takutnya capek atau tapi masih semangat ya karena teman-teman kan tanggal 28 tuh. Oke, saya mau buka ini teman Kami sekalian. Aceh 27 Pak Bambang. Oh, 27. Oh, beda-beda ya. 27 ya Pak Bambang. Aceh Oke. duluan Pak. Aceh duluan ya. Karena Sebagian Banten juga. baik, baik. Berarti antara 27 dan 28 itu.
Ini tadi udah dibahas ya, yang bonus demografi, fatal death juga. Bentar, saya mau ke soal lebih jauh ini. Nah, di sini ini mungkin di nomor-nomor puluhan. Lah ini teman-teman, ini banyak banget nih, yang nomor ini nih. Ini hampir semua pada ini sampai ke atas tuh banyak yang dapatnya silang tuh. Ya, kita buka ya. Saya tertarik ini. Jangan-jangan saya salah ini. Apa ini? Ibu Ani. Oh, udah dibahas ya tentang Ibu Ani nih. Ini nomor soal 27 tentang Ibu Ani. Tadi udah dibahas ya. Oke, baik. Mana lagi yang mau dibahas, teman-teman sekalian? Nah, kalau yang tidak dibahas, oke, ini ada lagi nih. Ini menarik nih. Banyak yang salah ini. Faktor bukan penentu kepuasan udah sama Mas Dinata tadi. Ini kelihatan nggak sih dari situ, teman-teman, kalau saya buka kayak gini? Enggak ya? Enggak kelihatan ya, teman-temannya. Ini, yang ini. Lah, yang ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Suaranya Mbak Uni kok benar-benar masih ini ya. Belum. Diana, Pak. Oh, Diana. Mbak Diana, kirain kok suaranya sama dengan Mbak Uni ya? Suaranya kayak sama. Memang saudara Mbak Diana. Iya, Pak. Saudara Oh, satu bangsa. Alhamdulillah ya, saudara di Kemenuk Bangga ya, teman-temannya. Ya. Oke, baik. Mbak Diana itu tugas di mana, Mbak Diana? UPDKB Lampung Tengah, Pak. Oh, PDKB ya, berarti di pemerintah daerah ya. Ini Iya. teman-teman nih hasil kemarin tuh teman-teman nih. Baik. Jadi intinya teman-teman memang harus lebih banyak menyimak lagi ya tentang materi-materi kompetensi teknis. Ini apa yang kebanyakan yang salah? Pak, Ya, jangan dikit Pak. Saya lupa apakah di terakhir itu ada soal kebijakan kependudukan yang terkait dengan GDPK. Kan kalau mereka di enggak. Mm-mm. bahasan soal kita dulu di luar terakhir itu saya ingat disebut apakah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 Mm-mm. tahunan pembangunan Iya, kependudukan Indonesia. iya. Jawabannya adalah GDPK, Pak ya. Iya. Nah, tapi kemarin ketika muncul sosialisasi PJPK, Mm-mm. karena saya juga belum pernah dapat sosialisasi, saya pernah Iya, beberapa iya. Zoom. GDPK itu untuk 20 tahunan, karena Mm-mm. dia PCPK 5 pemerintah tahun. PJPK 5 tahunan. 5 Nah, tahun, betul. kayaknya Iya, ini perlu ini loh Pak, ada perlu muncul. Kalau di itu ada kelihatannya apa muncul nggak ya di sistemnya? Saya naruh soal itu buat juga di saya situ. yang benar tuh jadinya GDPK ini 20 tahun apa 5 tahun Pak dengan adanya PJPK ini gitu. Kalau PJPK sekarang itu 5 tahun, Berarti GDPK 20 Pak ya? 25. 25 Untuk GDPK jangka 25. panjang intinya jangka panjang itu. Grand design kan jangka panjang kan, grand ini. Berarti dia dengan konsep soal yang kemarin kita bahas berubah Pak ya. Kalau dari yang ada di bank soal itu kan Mm-mm. GDPK itu Oh, 5 tahun disusun Pak. 5 tahun ya, disusun 5 Iya, tahunan ya. Oh gitu. ya, saya pernah bilang begitu ya. Karena Ya, belum ada Grand Design sebetulnya bisa panjang, bisa 5 tahun ya. Cuma sekarang ada kebijakan yang 5 tahun itu pakai PJPK gitu. berarti Yang sekarang ya. berarti ketika nanti muncul persoalan pertanyaan GDPK dia masuk yang 25 Jangka tahun Pak. panjang, jangka Berarti panjang bukan itu. bukan lagi 5 tahun Pak ya. Iya, bukan. Nah, Kalau gitu. kemarin kan baik yang 5 tahun maupun Betul. yang panjang itu disebutnya GDPK karena belum ada adeknya. Adeknya Oke. namanya PJPK. Ya, berarti Gitu berubah ya. Pak ya, walaupun karena di bank soal kan Iya. mungkin dia Oh belum iya, teredit ya dengan belum update baru Pak ya. Oke. update-nya. Baik. Baik, Mas Dinata. Nah, teman-teman penata nanti coba simak lagi tentang PJPK, si Perindu, ya, sistem peringatan dini, apa namanya ya Mas Dinata ya, si Perindu, sistem peringatan dini Pendudukan, kependudukan. Iya gitu ya, pendudukan. informasi kependudukan, Informasi kependudukan. peringatan ini, Iya, itu informasi teman-teman perlu simak kependudukan. tuh, si Perindu itu. Jadi bagi teman-teman yang level 3-4 mungkin bukan apa itu si Perindu ya pertanyaannya, tapi
kegiatan apa yang dilakukan dalam rangka peringatan dini ya, tentang apa peringatan dini informasi kependudukan itu. Misalnya bisa seperti itu. Oke ya teman-teman ya, itu tolong dibuka lagi. Nah ini teman-teman, makasih Mas Dinata. PJPK, GDPK, dan Siperindu ya, itu muatan salah satu muatan dalam apa penata ya bagi teman-teman penata. Di samping ada demografi ya, analisis demografi. Nah ini tentang advokasi, mungkin ini saksi teman-teman ya pertanyaan ini. Cuma mungkin muncul apa bentuknya, apakah 5 pendekatan kunci atau mungkin pertanyaan bisa lain, tapi mungkin apa, nah ini 5 pendekatan utama dalam advokasi atau 5 pendekatan kunci. Ini kelihatan belum teman-teman dari situ? Belum share saya atau sudah? Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Oh, Pak. belum. Oh, baik-baik. Saya naik turun layar ya. Baik ini. Oke, sekarang sudah. Sudah, Pak. Oke ya, ini pertanyaannya bisa jadi tidak seperti ini, tapi tentang kunci atau pendekatan dalam advokasi ini. Ini perlu teman-teman nanti simak di modul advokasi. Ya. Kalau di sini jawaban yang benar adalah para pemimpin membangun kemitraan, membangun kapasitas, mobilisasi kelompok bekerjasama dengan media. Ini yang benar. Ini berarti yang benar mana ini? C. Saya melibatkan para pemimpin, membangun kemitraan, membangun kapasitas, mobilisasi kelompok bekerjasama dengan media. Ini kan ada 5 ini. 1, melibatkan para pemimpin. 2, membangun kemitraan. 3, membangun kapasitas melalui KIE itu. 3, mobilisasi kelompok. 4, bekerjasama dengan media. Artinya apa ini? Itu baru 4 ya. Oke ya. Ini teman-teman kalau mau simak bisa ya di bahan tayang advokasi itu ada 5 pendekatan utama atau kunci teman-teman sekalian. Itu nanti tolong disimak di sana ya teman sekalian ya. Kita waktunya udah 9:30 nggak simak ke sana. Satu lagi lah mungkin ya. Pak, kemarin saya sempat terjebak di kata membangun kapasitas. Kalau kita ngelihat secara Ya. apa ya, sekilas kan persepsi membangun kapasitas itu seperti semacam pelatihan apa macam karakter building sebagainya. Jadi saya agak ragu sempat itu Pak gitu dengan terjebak dengan kata Itu itu Pak. membangun kapasitas itu maksudnya memberikan pemahaman sebetulnya. Supaya ini kan advokasi nih, supaya mereka akhirnya mendukung ya harus dipahamkan juga gitu. Itu Karena yang di poin A itu ada presentasi ya Pak gitu. Saya sempat terpikirnya presentasi, cuman setelah saya pikir lagi, berarti dia masuknya ke KIE ya, berarti kan gitu. Emang ada Karena saya presentasi? sempat terjebak gitu. Ada Pak di yang A kalau nggak salah tadi ya. Oh gitu ya, baik. Yang Benar. jawaban A tadi ada. Oke, baik. Kita langsung ke modulnya aja teman-teman sekalian ya. Ini bentar. Saya ambilkan modulnya ini atau bahan tayangnya ya teman-teman sekalian. 5 pendekatan utama udah terlihat belum dari situ teman sekalian? Udah terlihat belum? Belum, Pak. Oh belum. Sudah, Pak. Oh saya tutup lagi. Udah ya. Sudah tadi. Sudah yang biru. Yang ini. Udah kelihatan? Iya. 5 Udah ya. pendekatan utama advokasi. Iya, 5 pendekatan utama advokasi atau 5 pendekatan kunci ini, teman sekalian. 1, melibatkan para pemimpin. 2, bekerja sama dengan media. 3, membangun kemitraan tuh. Jadi jejaring kemitraan itu dibangun. Kemudian dalam advokasi loh, artinya kita nggak sendirian tuh. Kalau kita mau mendekati camat misalnya, kita tidak boleh sendirian. Kita harus menggerakkan juga itu mitra-mitra kita supaya ikut pendekatan ke camat misalnya.
Itu ya teman sekalian ya. Oke. Kemudian apalagi teman-teman sekalian nih memobilisasi massa ya, kan membangun kapasitas, melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program, membangun massa pendukung yang memiliki keterampilan advokasi, membangun kapasitas. Jadi kita tidak hanya ngomong pakai data aja, tapi kita juga harus membangun kapasitas. Ya, membangun kapasitas bagi sasarannya dan orang-orang yang mau kita bantu mencari dukungan. Ini maksudnya di sana, di materi advokasi. Ini kelihatannya disampaikan sama Mbak Anindita kemarin ya, teman sekalian. Kalau nggak terlewat ya. Baik, teman-teman sekalian, tak terasa sudah 9:30, teman-teman. Mungkin kita mungkin nggak akan selesai ya kalau kita bahas satu persatu, teman-teman sekalian. Tapi poinnya adalah bahwa tryout kemarin itu, teman-teman jangan terpancang pada hasilnya, poinnya. Tapi ketika ada kesulitan, teman-teman segeralah itu buka itu di bahan tayang yang ada di Google Drive itu ya teman sekalian ya. Supaya apa nanti pemahaman teman-teman akan bertambah terus itu. Tidak hanya di soal itu yang tidak tahu jadi tahu, tapi akan tahu lebih. Soalnya kalau tadi misalnya ya, kita membuka pendekatan utama advokasi. Kita nggak akan mungkin tuh hanya membuka slide itu saja. Pasti kita akan lihat tuh siapa sih sasarannya, terus kemudian apa sih metode atau apa tekniknya advokasi. Kita akan buka itu slide berikutnya, slide sesudahnya gitu. Dan tidak akan butuh waktu lama bagi teman-teman sekalian. Mungkin satu bahan tayang advokasi ya, teman-teman cukup 20 menit aja udah ini dapat ya menangkap isi dari satu file ya. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Gimana? Sebelum mungkin teman-teman istirahat, ada yang mau disampaikan dulu nggak kira-kira? Oke ya teman-teman, kalau nggak ada mungkin Pak itu Bambang, ya Mbak Sari gimana? dalam, nggih, boleh nggak minta 300 soalnya? Boleh, yang slide tadi. Emang Iya, belum saya taruh di sana ya di folder ya. Belum, belum, Pak. Oh belum ya? belum. Oke baik, saya baca ini kabar nih. Di folder soal-soal. Ada nggak di folder soal-soalnya? Ada Ya, soal-soal di situ banyak. Sebagian aja, nggak semua. Iya, maksudnya kan semuanya. ini ya satu file ini ya, yang Kita ini ya. mau merampok soal Maunya yang Pak Bambang. dibahas sekarang, Pak, yang 300 soal maksudnya. Baik, saya nggak tahu jumlahnya berapa karena nggak ada Jawabannya Pak nomornya Bambang. gitu ya. Kenapa Bu Dokter? Kenapa? Sekalian sama jawabannya. Oh iya itu jawabannya kan di bawah itu ada answernya itu di yang kayak tadi. Kan ini barangnya Oh kan iya, ini iya, iya, betul. ini bukan teman-teman sekalian. Jadi di akhir di bawah itu pasti ada ini answernya ini. Ini salah satu memang syarat nih kalau kita mau upload di Moodle itu kan harus ada gini nih. Supaya nanti di sana muncul ya opsi. Sudah ada ya teman-temannya nanti. Nah kalau ini teman-teman ragu-ragu nggak usah diskusi, maksudnya cari aja rujukannya gitu. Ya. Soalnya saya juga kadang-kadang kalau pas lagi banyak kerjaan nggak fokus itu jawabnya mungkin keliru gitu ya. Ini kan jawaban-jawabannya ini. Baik ya teman-teman ya ini saya kirim ke teman-teman sekalian nanti mudah-mudahan Ya, Pak. iya Makasih, Pak. bukan dihafalin tapi itu sebagai cara teman-teman belajar Pedoman. lebih jauh terarah pedomannya. Pedoman. Baik ya, terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di pertemuan malam ini. Saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin belum maksimal, mungkin belum sesuai harapan teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya selalu berharap bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini akan membantu teman-teman. Pertama, akhirnya meluangkan waktu untuk menyimak belajar. Coba kalau nggak ada kayak gini, teman-teman pasti sudah tidur tuh. Atau lagi kemana belum pulang gitu kan. Tapi kalau ada pertemuan begini jadi kita belajar ya.
mudah-mudahan bisa membantu kesiapan teman-teman, meningkatkan kesiapan teman-teman menghadapi uji kompetensi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama, Bu. Ya, selamat Terima selamat kasih Pak beristirahat ya, Bu Bambang. ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Sama-sama. Semoga sukses. Baik, saya Sama. izin